Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semua? Mudah-mudahan pada sehat dan baik-baik aja ya. Masih di rumahnya masing-masing kan? Oke, kita langsung aja. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita akan sedikit mereview tentang pelajaran yang sudah pernah kita pelajari secara detail, yaitu tentang domirun wa fi'lun. Ada yang masih ingat apa itu domirun dan fi'lun? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang akan kita lalui sebelum masuk ke pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas goal setting. Goal setting itu apa? Goal setting itu adalah tujuan dari pembelajaran. Yang kedua adalah lesson review. Apa itu lesson review? Lesson review adalah kita mereview pelajaran-pelajaran yang sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari yang berhubungan dengan materi yang saat ini akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah the teaching process atau proses pembelajaran inti. Dan terakhir adalah teaching reflection atau bisa disebut juga sebagai evaluasi pembelajaran nanti. Yang pertama adalah goal setting atau tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama what to know, apa yang perlu kita ketahui ya dalam pelajaran kita kali ini. Yang pertama kita akan mengetahui tentang domirun, mulai dari apa itu domir itu terdiri dari apa saja dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah mengetahui fi'il madi, yang keempat adalah perubahan bentuk dari fi'il madi itu sendiri. Oke, kita percepat sedikit nih, langsung kita masuk ke lesson review atau mereview pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita akan masuk ke pembelajaran inti, kita akan review sedikit tentang pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan. Ada yang masih ingat nggak domirun itu apa dan fi'lun itu apa? Ya betul, domirun adalah kata ganti dalam bahasa Arab, sedangkan fi'lun adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Apa contoh dari domirun? Nah, kalau kalian ingat, pasti kalian langsung nyanyi nih, domirun itu nyanyinya kayak gimana? Gimana? Masih ingat nggak? Ya, betul, seperti itu. Yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sampai selesai. Itu namanya domirun atau kata ganti dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu bisa ada dia, kamu, saya, kalian, mereka, dan lain sebagainya. Kemudian fi'lun. Fi'lun itu adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya adalah jalasa yajlisu. Oke. Next step adalah kita akan masuk ke pembelajaran inti, the teaching process. Sebelum kita akan masuk ke pembelajaran inti, kita akan bahas dulu secara detail domirun itu apa. Seperti yang tadi kita sudah ketahui, domirun adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, di sini kata ganti dalam bahasa Arab saya bagi ke dalam 3 bagian dan 3 kelompok ya. Yang pertama itu kelompok dia, yang kedua kelompok kamu, dan yang ketiga ada kelompok pembicara utama, ana dan nahnu. Nah, untuk kelompok dia itu biasanya kita sebut atau kita kenal sebagai orang ketiga, bukan sinetron ya, orang ketiganya ya. Orang ketiga itu adalah yang biasa kita omongin, yang biasa kita gibahin tuh namanya orang ketiga. Contohnya apa aja? Contohnya dalam bahasa Arab ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Apa bedanya ya ke-6 domir itu? Kalau huwa dan hiya itu dia, yang dianya jumlahnya cuma 1 orang. Huwa untuk dia laki-laki dan hiya untuk dia yang perempuan. Begitu juga huma. Huma untuk huwa dan huma untuk hiya sama ya, maknanya 2 orang dia. Yang selanjutnya adalah hum dan huna. Kalau hum, dianya ada banyak atau kita juga bisa sebut apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, ada yang tahu tidak? Betul. Kalau hum dan huna itu dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai mereka. Hum merekanya laki-laki semua dan huna merekanya perempuan semua. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya yaitu adalah kamu. Apa itu kamu? Kamu adalah orang yang langsung berbicara dengan kita. Contohnya dalam bahasa Arab itu ada anta, anti, antuma, antum, dan antuna.
Coba kita pahamin secara detail. Kita bahas dulu. Kalau anta itu adalah kamu laki-laki, kalau anti kamunya perempuan. Kalau antuma, sama-sama antuma, itu bisa digunakan untuk laki-laki atau untuk perempuan juga. Sedangkan kalau untuk antum dan antuna dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai apa? Ada yang tahu? Betul. Bisa kita sebut sebagai kalian. Antum dan antuna adalah kalian. Kalau antum, kaliannya laki-laki semua, dan antuna kaliannya perempuan semua. Dan yang terakhir ada kelompok sebagai pembicara inti atau pembicara pertama atau orang pertama. Ada ana dan ada nahnu. Ana artinya saya dan nahnu artinya kita. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang fi'il madi atau kata kerja madi. Ada yang masih ingat nggak fi'il madi itu apa maksudnya? Iya betul, fi'il madi itu adalah kata kerja yang menjelaskan kata kerja lampau atau yang sudah pernah kita lakukan, itu namanya fi'il madi. Nah, biasanya dalam bahasa Arab penulisan kata kerja atau fi'il dituliskan dengan dua kata, jalasa dan yajlisu. Secara formal biasanya kalau kalian pernah membuka kamus bahasa Arab pasti menemukan dua kata yang maknanya sama, duduk. Jalasa yajlisu satu arti duduk. Bedanya apa? Jalasa dan yajlisu perbedaannya adalah bentuk fi'ilnya. Kalau untuk jalasa fi'ilnya adalah fi'il madi, sedangkan yajlisu fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Seperti itu. Fi'il madi itu yang tadi sudah kita bahas adalah kata kerja atau pekerjaan yang telah atau pernah kita lakukan atau sudah kita lakukan. Sedangkan untuk fi'il mudhari adalah untuk kata kerja atau pekerjaan yang sedang kita lakukan atau akan kita lakukan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, gimana jadinya ya kalau misalnya ada fi'il madi bertemu dengan domir? Fi'il madi itu yang tadi jalasa bertemu dengan domir yang ada 14 tadi itu. Nah, di sini kita jelaskan secara berkelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama dulu. Di sini coba kita lihat. Kalau misalnya fi'il madi bertemu dengan domir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, bentuknya juga pasti akan berubah menyesuaikan dengan domirnya. Betul sekali. Nah, berubahnya sesuai dengan domirnya. Coba kalau kita perhatikan secara detail, saya bacakan ya, kalian memperhatikan dan analisa perbedaannya ada di mana. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna. Sudah ada yang ketemu perbedaannya di mana? Oke, good. Perbedaannya adalah terdapat di setiap penghujung katanya. Setiap penghujung katanya akan selalu berubah menyesuaikan dengan domirnya. Betul sekali. Kalau misalnya huwa tetap jalasa, karena jalasa itu hakikatnya punya huwa. Coba kita lihat lagi. Kalau huma jalasa, apa yang ditambah? Ditambahnya adalah huruf alif. Kalau hum jalasu, apa yang ditambah? Ditambahnya ada huruf wawu dan huruf alif. Jadi panjang. Kalau hiya jadi jalasat, huma jalasata, hunna jalasna. Jadi kesimpulannya kalau fi'il madi bertemu dengan domir, fi'il madi tersebut bentuknya akan berubah menyesuaikan domirnya. Berubahnya di mana? Berubahnya ada di ujung katanya. Berubahnya menjadi apa? Nah, menjadi apa? Lihat, kalau kita teliti di sini, setiap perubahan memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau misalnya huwa tetap nggak ada perubahannya. Kalau misalnya huma, perubahannya akan selalu ditambah dengan alif. Kalau hum ditambah waw dan alif. Kalau hiya ditambah tak mati. Kalau huma ditambah tak dengan huruf yang panjang, dan huna ditambah huruf. Nah, seperti itu.
Untuk kelompok kedua, kelompok selanjutnya, ketika anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna bertemu dengan fiil madi, di sini kita pakai fiil madinya jalasa ya. Jadi nanti apapun fiil madinya, perubahannya akan tetap sama. Perubahannya terdapat di belakang atau di akhir kata tersebut. Dan tambahan hurufnya pun sama persis, tidak ada yang berbeda. Nah, coba kita lihat di sini kalau misalnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, perubahannya seperti apa? Saya bacakan ya. Anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna. Perubahannya sama ya, terdapat di penghujung katanya. Lihat kalau anta di situ perubahannya ada tambahan huruf ta, antuma ada tambahan huruf tuma. Kalau antum pertambahan huruf tum. Kalau anti tambah huruf ti, antuma tambah huruf tuma, antuna tambah huruf tunna. Gampang banget kayaknya ya. Jadi di sini kalau misalnya kelompok kedua ini lebih gampang daripada kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ini kita teliti aja di sini belakangnya ta. Kalau belakangnya ta berarti tambahannya juga ta. Lihat. Anta belakangnya ta, tambahannya ta. Antuma belakangnya tuma, tambahannya tuma. Antum tum, tum. Anti ti, ti. Antuma tuma, tuma. Antuna tuna, tuna. Seperti itu. Jadi tambahannya sama seperti dengan kata akhir dalam domir tersebut. Lihat, ada ta, ada tuma, ada tum, ada ti, ada tuma, ada tuna. Sampai di sini sudah paham semua mungkin ya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok fi'il madi di kelompok yang terakhir atau pembicara utama atau orang pertama. Nah, di sini kalau untuk ana dan nahnu tambahannya kalau ana adalah tu, kalau nahnu adalah na. Jangan terkecoh dengan perubahan di kelompok sebelumnya ya. Kalau ana dan nahnu agak sedikit berbeda. Kalau ana tambahannya tu, kalau nahnu tambahannya na, huruf na panjang. Jangan sampai terjebak. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Tu dan na, jalas tu dan jalas na. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Ketika merubah ke perubahan domir, ketika di kelompok kedua, anta jalasta, dan kelompok pertama sebenarnya tidak ada ya. Di kelompok kedua, sekali lagi ketika ada perubahan di kelompok kedua yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, huruf terakhir mana maksudnya? Huruf terakhir itu maksudnya adalah sa. Huruf terakhirnya menjadi sukun. Lihat, huruf sa-nya di setiap kata berubah jadi sukun. Jadi bukan jalasata, jalasatuma, jalasatum, bukan seperti itu, akan tetapi jadi sukun menjadi jalasta, jalastuma, dan jalastum, jalasti, jalastuma, dan jalastuna. Begitu juga untuk ana dan nahnu, jalastu dan jalasna. Perubahannya di situ ada tambahan huruf sa atau huruf terakhirnya menjadi sukun. Jalastu, jalasna, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya pembelajaran perubahan kata kerja atau fi'il madi ketika bertemu dengan domir. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham, bisa dibaca-baca ulang untuk materinya. Dan kalau masih belum paham juga, boleh langsung menghubungi saya di kontak yang sudah kalian punya. Nah, selanjutnya di sini untuk kesimpulannya, kalau untuk fi'il madi dan domir, kesimpulan intinya adalah ketika bentuk fi'il madi itu akan selalu berubah ketika bertemu dengan domir. Sekali lagi, bentuk fi'il madi akan selalu berubah sesuai dengan domirnya atau subjeknya dalam kalimat. Jadi domir itu maksudnya adalah subjek atau kata ganti. Jadi bentuk fi'il madi yang jalasa tadi akan berubah sesuai dengan domirnya atau sesuai dengan subjeknya. Apapun fi'il madinya, apapun kata kerjanya, kalau bertemu dengan domir pasti akan selalu berubah. Berubahnya seperti apa? Berubahnya hanya di ujung katanya atau di ujung
akhir katanya, seperti yang dicontohkan di dalam kata jalasa. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk latihan kembali. Kemarin kita sudah pernah latihan kan untuk perubahan kata kerja fi'il madi. Nah, itu kalian coba cek lagi sudah betul atau tidak ya. Kalau kemarin Bapak cek masih ada beberapa yang lupa mungkin ya untuk perubahannya, ketika anta seharusnya jalasta akan tapi menulisnya jalasata. Kemudian kebanyakan salah juga ketika anak yang seharusnya jalastu menjadi jalasna. Kenapa? Karena terkecoh dengan perubahan kelompok sebelumnya. Oke, mungkin sampai di sini ya pembelajaran bahasa Arab kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dengan baik, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar selalu jaga Allah Subhanahu wa taala. Stay at home, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan sampai jumpa. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.